Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin ya'ni fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal muslimun, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita pada kesempatan siang hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menghadirkan kita di salah satu tempat yang paling mulia di muka bumi, di Baitullah, di rumah Allah, di masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan kewajiban kita yang paling agung di dalam hari Jumat ini, yaitu salat Jumat. Sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ila sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salat Jumat, tatkala azan telah dikumandangkan, maka orang-orang yang beriman mereka meninggalkan al-bai', jual beli mereka, untuk melaksanakan, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan keimanan dan keislaman di dalam diri-diri kita. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan dakwahnya kita semuanya hingga saat ini bisa melaksanakan Islam ini dengan sebaik-baiknya.
Islam yang kita imani, kita yakini sebagai salah satu jalan untuk kita meraih kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup yang abadi, yang hakiki di akhirat kelak. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, salah satu pilar-pilar dari pilar agama kita adalah kejujuran, sifat jujur. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu menetapi sifat jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu yahdi, akan membawa pelakunya kepada kebenaran, kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebenaran itu akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, jujur dalam kita beragama, jujur dalam kita berkata, jujur dalam kita berbuat, jujur dalam kita berazam, jujur dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jujur adalah pangkal kebaikan dalam kehidupan ini. Dengan sifat jujur maka Allah akan memuliakan kita. Dengan sifat jujur manusia akan percaya kepada kita. Dengan kejujuran maka kita akan disayang oleh makhluk, akan dicintai oleh makhluk, dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Maka ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, jujur yang harus paling kita perhatikan adalah jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membenarkan, bagaimana kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya, dengan menjauhi larangan-larangannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dan memerintahkan kita. Walillahil amru kulluh, hanya kepada Allah lah seluruh perintah, seluruh urusan. Hanya Allah yang berhak memerintah kita, hanya Allah yang berhak melarang kita, hanya Rasulullah yang berhak memerintah kita, yang melarang kita. Maka ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, puncak kebaikan adalah jujur kita, terutama jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, walladzi jaa bil bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Kemudian kita setelah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan apa yang diperintahkan Allah, membenarkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur membenarkan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah kita laksanakan. Apa yang telah dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan. Karena kita jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak berkhianat kepada Allah, tidak berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berkhianat kepada Allah? Bagaimana kita berkhianat kepada Rasulullah? Bagaimana kita tidak jujur kepada Allah? Bagaimana kita tidak jujur kepada Rasulullah tatkala kita mengkhianati perintah-perintahnya, tatkala kita melanggar larangan-larangannya? Berarti kita tidak jujur dalam kita beragama. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita pun harus jujur. Jujur dalam hati kita, jujur dalam hati kita, bahwa hati nurani kita ini mengajak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Hati kita membenarkan bahwasanya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibenarkan, yang diikuti, yang ditaati. Muta'un
Yang harus ditaati hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jujur di dalam kita bertekad untuk kita melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, larangan Allah, menjauhi larangan Allah, menjauhi larangan Rasulullah. Kita harus juga jujur. Jangan kita sudah bertekad, besok saya akan melaksanakan perintah Allah, besok saya akan menjauhi larangan Allah, namun kita kembali berkhianat kepada diri kita. Kita ingkari tekad, azam kita ingkari sendiri. Berarti kita tidak jujur dalam azam, tekad kita untuk kita menjadi orang yang lebih baik, untuk kita menjadi orang yang baik. Maka kata Allah tadi apa? Bahwa kalau kita mau jujur, lakana khairal lahum, pasti itu akan baik bagi kehidupan kita. Kemudian ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu, bahwa di antara kita orang-orang beriman yang kita jujur dalam kita berjanji kepada Allah, ma'ahadullah, jujur dalam kita mengikat janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita sudah bertekad untuk mentaati perintah Allah, maka lakukanlah. Tatkala kita sudah berazam kuat untuk menjauhi larangan Allah, maka tinggalkanlah, jauhilah. Jangan kita menjadi orang-orang yang suka mengingkari apa yang ada dalam hati diri kita sendiri. Kita sudah bertekad untuk melaksanakan satu kebaikan, kemudian kembali kita mengikuti hawa nafsu kita, sehingga kembali kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Maka ini bukanlah orang-orang yang jujur. Kemudian ayyuhal muslimun, jujur dalam perbuatan kita. Antara batin kita dan zahir kita harus sama. Tatkala kita mengaku sebagai orang yang mencintai Islam, tatkala kita mengaku cinta Allah, tatkala kita mengaku cinta Rasulullah, tatkala kita cinta kepada agama Islam ini, maka ucapan kita pun harus sesuai dengan hati kita. Hati yang jujur akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang jujur pula. Tatkala lisannya mengucapkan bahwa dia seorang muslim, tentu dia akan, zahirnya akan juga melakukan ajaran-ajaran Islam. Tatkala zahirnya melakukan ajaran Islam, batinnya harus meyakini bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebagai suatu kebenaran. Tidak boleh seorang melakukan ibadah kemudian dia tidak meyakini kebenaran ibadahnya tersebut. Tidak boleh sebagai seorang muslim kemudian dia masih ragu dengan keislamannya. Tidak boleh seorang yang mengerjakan sholat, melaksanakan ibadah haji, mengerjakan ibadah umroh, kemudian dia masih ragu-ragu terhadap apa yang dikerjakannya. Bahkan waliyadzubillah, karena kurangnya keimanan, kurangnya ilmu yang ada pada diri kita, bahkan kita sampai hati kita ini tidak percaya dengan adanya surga dan neraka. Kenapa? Tidak ada kesesuaian antara hati dan zahir kita. Maka ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, kalau tidak ada kesesuaian antara hati dengan zahir kita, antara yang nyata dengan apa yang dalam hati, maka orang-orang seperti ini dikhawatirkan akan menjadi orang-orang murtad, orang-orang yang tanpa sadar akan justru keluar dari ajaran Islam. Waliyadzubillah, sejak lahir dia sebagai seorang muslim dari kalangan keluarga muslim, ayah ibunya muslim, tapi waliyadzubillah bisa murtad dia dari ajaran Islam kalau dia sering berbeda antara hati dan dohirnya. Maka ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, sifat yang paling dibenci oleh Allah adalah sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan yaitu tidak sesuainya antara dohir dan batin. Dohirnya, KTP-nya sebagai seorang muslim,
nikah juga sebagai seorang muslim, bahkan sehari-hari juga kadang-kadang mencerminkan seorang muslim, namun hatinya ternyata benci kepada Islam, benci kepada aturan-aturan Islam, benci kepada ajaran-ajaran yang Allah tekankan, yang Allah perintahkan, maka ini adalah tidak jujur. Kemudian ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir adalah jujur dalam kita melaksanakan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melaksanakan ibadah kepada Allah, harus jujur hati kita bahwa dia beribadah semata-mata karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan ketaatan-ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan kebaikan-kebaikan bukan karena manusia, bukan karena keinginan-keinginan dunia, bukan karena harta, bukan karena tahta, bukan karena wanita. Benar-benar dia menyadari bahwa dia melakukan perintah-perintah Allah, menjalankan ketaatan, menjalankan kebaikan, ini adalah karena semata-mata menjalankan perintah Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pujian manusia, cercaan manusia, hinaan manusia, sanjungan manusia, itu tidak berpengaruh kepada dirinya. Tatkala manusia menyanjung, dia tidak pongah, tidak sombong. Tatkala manusia menghina, mencerca, merendahkan, dia pun tidak putus asa dalam beribadah, dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bisa menjalankan 5 kejujuran ini dalam kehidupan kita, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Maka dengan kita jujur terhadap agama kita, jujur kepada Allah, jujur dalam hati kita, jujur dalam tekad kemauan kita, jujur dalam kita melaksanakan amal-amal ibadah, maka semuanya itu akan membawa kita kepada kebaikan dan akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang dapat disampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menampakkan agama Islam ini di muka bumi, walaupun orang-orang musyrik memusuhinya, walaupun orang-orang kafir membencinya, walaupun orang-orang munafik tidak menyukainya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menjadikan kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang yang selalu senantiasa mentaati kepada Rasulullah, mentaati kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidayah iman dan Islam selalu Allah curahkan, limpahkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan Islam dan iman dan selalu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wahdhul a'da'aka wa a'dad din minal yahuda wal mulhidina wan nasara
kufara wal majusa wal musyrikin wal munafikin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ihwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ihwanana al muslimina fi Palestina wa fi Kashmir wa fi Myanmar wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Innaka antal azizul hakim. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Allahumma aslih lana wa aslih lana ulata umurina waj'al baladana baladan Indonesia baladan aminan tayyan ahluha laka ya rabbal alamin innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.